Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh saya sendiri, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang kemajuan masyarakat dengan tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat mendeskripsikan keberagaman bentuk muka bumi terhadap keberagaman aktivitas ekonomi masyarakat. Lalu dapat memaparkan tentang keberagaman kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Setelah itu, peserta didik dapat menganalisis proses interaksi masuk dan perkembangan agama Islam di Indonesia. Dan terakhir, peserta didik dapat mengembangkan ide dan pengembangan sebuah usaha perdagangan dalam mendukung perdagangan antar pulau. Tetapi karena materi pada bab 2 ini terlalu banyak, saya akan membagi menjadi 2 pertemuan. Pada pertemuan kali ini, yang pertama-tama saya akan membahas tentang apa sih yang kamu tahu tentang keberagaman ekonomi dan keberagaman ekonomi masyarakat? Di sini sudah tahu? Belum tahu. Oke, saya lanjutkan. Keanekaragaman ekonomi berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang berlangsung di dalamnya. Kegiatan ekonomi adalah sebuah tentang tenaga kerja dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh manfaat yang diharapkan. Nah, bagaimana sih proses geografis mempengaruhi aktivitas Indonesia? Yang pertama adalah pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. Cuaca dan iklim dapat mempengaruhi segala aktivitas yang pada bidang-bidangnya. Dengan contoh, pada bidang pertanian dapat menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang dapat disesuaikan dalam kehidupan manusia. Dalam bidang perhubungan, cuaca dapat mempengaruhi transportasi, yaitu angin dengan kecepatannya dan lain-lainnya. Di bidang industri, iklim mempengaruhi mata pencaharian pada pencaharian penduduk. Di bidang kesehatan, iklim juga dapat mempengaruhi karena pada musim hujan juga terkadang ada ngamuk DBD kayak gitu-gitu. Yang kedua ada bentuk muka bumi di Indonesia yang mempengaruhi perubahan bentuk muka bumi dan mempengaruhi oleh tenaga eksogen dan teknogen. Tahu kan bentuk muka bumi di Indonesia ada beragam seperti dataran tinggi, gunung, pegunungan, bukit, dataran rendah, seperti itu. Selanjutnya ada aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Selanjutnya ada pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal apa aja sih yang harus kita perhatikan dalam pemanfaatan lingkungan? Yang pertama, menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip regenerasi. Yang kedua, mengambil segala bentuk potensi alam dan memperhatikan analisis dampak lingkungan untuk generasi yang mendatang. Dan yang terakhir, memprioritaskan kebutuhan saat ini dengan mengambil keputusan secara bijak. Selanjutnya ada tujuan perdagangan antar pulau. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan dengan tujuan utama dilakukan perdagangan adalah memperoleh keuntungan. Yang kedua ada memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Selanjutnya ada perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Perbedaan faktor produksi antara daerah satu dengan daerah lain mendorong perdagangan antar pulau. Contohnya, Kalimantan sebagai daerah penghasil akan mendorong perdagangan dengan wilayah Jakarta dan meninggal hasil kayu untuk bahan baku industri mebel. Selanjutnya ada perbedaan tingkat harga antar daerah. Perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contohnya sebagai daerah kaya akan buah durian. Harga durian lebih murah di daerah lain sehingga memiliki sedikit memiliki pohon penghasilan durian. Hal ini dapat mendorong adanya perdagangan antar daerah. Selanjutnya ada
menyediakan menyediakan alat alternatif pemuas kebutuhan atau konsumsi, perbedaan kandungan alam dan produksi antar daerah, menyebabkan perbedaan hasil produknya. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas produsen dan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, ini dia mobilitas sosial. Apa sih mobilitas? Ya, mobilitas sosial. Yang Anda ketahui dengan mobilitas sosial itu apa sih? Ada yang tahu nggak mobilitas sosial itu apa? Hidup lah. Ya benar, perpindahan hidup. Nah, di dalam mobilitas sosial juga masuk dinamika pendudukan di Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Jumlah penduduk dalam suatu wilayah dapat diukur dengan rumus. Nah, ini dia rumusnya. Untuk mencari jumlah penduduk untuk mencari pertambahan penduduk dapat dicari dengan rumus P sama dengan dalam kurung L kurang M dalam kurung lagi ditambah dalam kurung I kurang E. Dengan keterangan P adalah pertambahan penduduk, L adalah jumlah kelahiran atau natalitas dalam 1 tahun, dan M adalah jumlah kematian mortalitas dalam 1 tahun, I adalah jumlah penduduk yang masuk, dan E adalah jumlah penduduk yang keluar atau emigrasi. Selain itu, faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk adalah angka kelahiran, angka kematian, perpindahan penduduk. Nah, tiba pada penghujung acara pada pagi hari ini, karena kalian sudah bosan dengan tugas, saya akan ganti dengan quiz ya. Kalian bisa membuat apa namanya ya? TTS seperti ini di buku tulis kalian. Lalu menjawab dengan waktu 15 menit, oke? Ya, silakan tulis sekarang. Sudah tulis? Oke. Karena penjelasan materi pada sore hari ini, pada pagi hari ini sudah selesai. Pada materi selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, saya akan tetap membahas mobilitas sosial dan pengaruh budaya Islam terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia. Apakah dari materi saya ada yang ingin bertanyakan? Cukup? Cukup. Oke, saya akhiri dengan membaca doa kembali. Membaca doa saya tutup dengan membaca doa. Membaca doa saya persilakan. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.